Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terutama para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rahimat ini. Kita akan lanjutkan membahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang sedang kita muqaranah juga dengan dua kitab lain, yaitu Al-Waraqat karya Abul Ma'ali Al-Juwaini dan karya dan usul min ilmil usul karya Syekh Utsaimin. Jadi sekaligus kita untuk pendalaman sekaligus. Dan saya menyimak juga pelan-pelan. Sebelum kita lanjutkan membahas materi, kita akan sisipkan ilmu dari bidang lain. Kemarin saya mengkhawatirkan atau bisa mengomentari secara sekilas tentang ucapan salah satu ustadz dari Cirebon, yaitu Ustadz Fahmi Anjatan. Nanti saya tag lagi beliau dan saya ajak diskusi sebenarnya, tapi beliau tidak respon. Beliau mengatakan bahwa pendukung ijazah palsu, yaitu maksudnya berarti Pak Jokowi, itu adalah murtad, keluar dari Islam karena berarti mendukung kezaliman. Beliau bilang memponis ijazah palsu. Tapi yang masalahnya bukan masalah ijazah palsu, tapi murtadnya ini. Ini kata saya khawatir dengan Anda terjangkiti oleh penyakit khawarij. Dan saya ajak diskusi tapi tidak merespon. Jadi saya ngomongin di depannya, saya langsung di komentar di depannya, saya tag dan saya akan tag ulang. Jadi saya nggak ngomongin di belakang, saya ngomong di depan karena ini mengobati. Tapi saya sebutkan namanya karena dia mengucapkannya di depan publik, di tahdir, supaya orang ada perhatian. Tapi di dalam grup, kita ada grup diskusi, ya diskusi bebas grupnya. Ada komentar dari seseorang yang namanya Numan Jawawi. Saya pikir beliau masih masih biasa, masih anggota biasa yang saya tidak begitu kenal, ya saya belum ketemu. Tapi ternyata beliau adalah senior. Mengajak diskusi, ngobrol sama saya, sampaikan ini, kata saya ya harusnya baca dulu ini saya kasih dulu link dari Syarh Sunnah Al-Mujani, ini Syarh Sunnah Al-Mujani, saya kasih link supaya beliau ada dulu masukan dulu, nanti beliau diskusi. Tapi katanya beliau itu adalah adik kelasnya Pak Haki, Muhammad Haki dari Tanah Abang, yang beliau hafal atau suka mengajar Bulughul Maram di Al-Jihad, yang sudah meninggal. Dan ternyata beliau adalah termasuk gurunya Ustadz Yazid Jawas, berarti ini senior. Kan berarti ini sudah senior kan. Udah tua, udah senior. Ya harusnya sudah punya modal cukup keilmuan. Saya sampaikan kemarin akhirnya inti masalahnya tentang pembahasan iman. Nah, sekarang saya baca lagi. Apa sih sebenarnya masalahnya, kenapa saya mengkritik Ustadz Fahmi Anjatan itu dikhawatirkan terjangkiti khawarij? Kita buka secara keilmuan dulu. Di dalam bab keimanan, sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai generasi. Saya sebut nih dari sini, sebut dulu Imam Al-Muzani. Yang disebut iman disepakati di sisi Ahlus Sunnah adalah, nah ini dari kita dari sana dulu. Ini sisipan ilmu lebih penting dari pembahasan yang kita bahas usul fikih, ini lebih penting lagi. Tapi nggak apa-apa, kita ini ilmu ini kita komprehensif. Jadi sisipan ilmu ini melengkapi pembahasan kita, tapi kita supaya tahu bahwa kita pembahasan ilmu ini mendalam dan komprehensif. Jadi kita kadang sisipan ilmu di berbagai keilmuan.
Jadi definisi iman di sisi Ahlus Sunnah adalah saya baca dulu dari Syarhus Sunnah Al-Muzani. Wal imanu qaulun wa amalun. Ini menurut Imam Al-Muzani. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Artinya amalan itu bagian dari keimanan. Nah, bahasa lain para ulama itu menjelaskan kalau qaulun itu ada ucapan lisan, ada ucapan hati. Amalan itu ada amalan anggota badan, lisan, dan hati. Berarti iman tersusun dari 3 hal, yaitu ucapan, lisan, amalan hati atau ucapan hati, itu disebutnya i'tiqad, dan amalan anggota badan. Makanya definisi lain kalau ulama itu menyebutkan adalah qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Ini sama bahasanya, tapi intinya sama itu, 3 komponen. Makanya disebut, diperjelas sama Imam Al-Muzani, ma'atiqadihi bil janani, dengan adanya i'tiqad di dalam hati, qaulun bil lisani, ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawarihi wal arkani, amalan dengan anggota badan. Ini komponen keimanan. Ucapan ini adalah bantahan terhadap kaum Murji'ah yang mengeluarkan amalan dari keimanan. Jadi ini bantahan kaum Murji'ah, sekaligus kita langsung bantah. Kata kaum Murji'ah, amalan itu bukan dari iman. Dan termasuk Murji'ah, kita sebut nanti, kritikan boleh. Yang termasuk Murji'ah itu di Indonesia itu yang mengikuti pemahaman Murji'ah adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah itu yang dianut oleh Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama, itu menganggap bahwa iman itu hanya mutlaqut tasdik. Apa? Kadar membenarkan, berarti hanya amalan hati, bukan terkait dengan amalan anggota badan. Ini bantahan sekaligus ke kaum Nahdiyin. Mereka meyakini, itu disebut berbaca di berbagai penjelasan mereka dalam pembahasan iman. Iman itu hanya masalah keyakinan hati atau pembenaran dalam hati. Berarti ucapan bahkan tidak termasuk keimanan. Bahkan amalan anggota badan itu bukan keimanan. Mereka yang penting hati. Sepanjang hatinya sudah meyakini, udah iman, sempurna. Benar, mengeluarkan keimanan. Bahkan saya pernah mendengar penjelasan dari Kiai Haji Maimun Zubair, andaikan orang beriman meyakini dalam hatinya, tidak bersahadat, dia tetap beriman. Tidak bersahadat aja beriman. Itu dalam video, silahkan dicek dulu situ. Tapi artinya ini ada kekeliruan. Kenapa? Karena mengeluarkan amal dari keimanan, apalagi bahkan ucapan. Dan mereka bahkan yang terkenal di kalangan Asy'ariyah, termasuk maksudnya Nahdiyin juga, kalau mereka membahas iman selalu bicara awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Hanya begitu aja batas tuh. Itu ngambil dari Safatul Jubat. Jadi yang paling wajib bagi manusia itu adalah mengenal Allah dengan keyakinan. Itu maksudnya bicara keyakinan segala macam. Makanya yang bahas itu perhatikan. Kalau mereka membahas iman itu hanya bicara sifat-sifat Allah. Itu untuk katanya inilah keimanan. Andaikan mereka sudah kenal sifat Allah yang 20, kata mereka begitu, berarti sudah beriman. Nah, ini keliru. Karena iman ini komponennya itu ada 3. Ucapan, amalan, keyakinan. Memang keyakinan pokok, tapi perlu ucapan. Maka wajib mengucapkan syahadat. Wajib. Kalau gak ngucapin syahadat, dia bukan beriman. Bukan mukmin dia. Maka kalau baca di Safatul Jubat ada kelanjutannya. Harusnya jangan baca sepotong begitu, hanya 1 bait. Lanjutin dalam Safatul Jubat, ini saya hafal tuh. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni wa nutqu bisyahadataini tubiro lisihatil imani miman qadaro. Disebutkan dalam Safatul Jubat, mengucapkan syahadat itu adalah dianggap sebagai kesohihan iman. Sahnya iman itu dia harus mengucapkan, berarti ada qaulun di situ. Itu kan berarti jadi ada amalan hati sudah tadi bistiqoni, berarti ada keyakinan dalam hati 1, amalan hati. Yang kedua ucapan 2 dalam Safatul Jubat disebut. Makanya jangan sepotong saja, lanjutin, itu Safatul Jubat juga ada kan.
Kalau sepotong doang jadi gak lengkap nanti pembahasan iman. Di dalam sepatu jubat yang mereka sangat terkenal itu membacanya, tapi bahasanya cuma satu bait itu, awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi. Itu aja diulang-ulang. Padahal itu masih ada kelanjutannya. Ini teman saya juga menyampaikan begitu. Enggak, itu harus lanjutin biar dia lengkap keimanannya. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutku bisyahadataini tubira li sihatil imani mimman qadara. In saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu da naqsin wa da kamali. In saddaqal qalbu, kalau dia membenarkan hatinya. Jadi ada ucapannya, benarkan dalam hati. Itu sudah dua komponen tuh. Wa bil a'mali, in saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu da naqsin wa da kamali. Dengan amalan itu yakunu da naqsin wa da kamali. Iman itu ada yang kurang, ada yang bertambah. Nah, ini komponen tuh. Di dalam sepatu disebut tuh di sepatu jubat. Ada masalah iman itu terkait dengan keyakinan dalam hati, pembenaran, satu. Ada ucapan dengan lisan, itu syahadat itu. Yang ketiga, ada amalan. Dengan amalannya itu yakunu danaksin wada kamali. Ada orang yang sekurang imannya, ada bertambah imannya. Nanti bahasa lain adalah yazidu wa yanqusu. Fakun minal imani fi mazidi bikasrati sholati wa ta'ati wa tarki mali nafsi min syahwati fasyahwatun sebentar. In sadaqal bentar. Saya ulang lagi. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutqu bisyahadataini tubira li sihatil imani mimman qadara. In sadaqal qalbu wa bil a'mali yakunu danaksin wa da kamali. Fakun minal imani fi mazidi bikasrati sholati wa ta'ati wa tarki mali nafsi min syahwati mujibatani qaswatal qulubi. Maka jadilah kamu itu menjadi orang yang imannya itu bertambah bi qasrati sholati wa taati, dengan memperbanyak salat sunnah dan melakukan ketaatan, wa tarki malin nafsi min syahwati mujibatani qaswatal qulubi, dan meninggalkan syahwat. Watarki mali nafsi min syahwati mujibatani qaswatal qulubi. Yang maksiat dan syahwat itu katanya membuat hati itu keras. Wa inna abada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Dan disebutkan orang yang paling jauh dari Allah itu adalah hati, orang yang hatinya tuh keras. Jadi orang yang jauh dari Allah itu orang yang hatinya keras. Dan hati keras itu karena banyak maksiat dan banyak mengikuti syahwat. Nah, diingatkan tuh. Jadi kalau kita ingin iman, harus ada pembenaran dalam hati, harus ada ucapan dengan lisan, ada amal dengan anggota badan. Nah, dari situlah nanti kelihatan kalau banyak melakukan ketaatan iman bertambah. Kalau banyak melakukan kemaksiatan mengikuti syahwat akan iman berkurang, bahkan menyebabkan kerasnya hati, dan kerasnya hati itu membuat orang itu jauh dari Allah. Nah, ini bab keimanan. Jadi jangan sebait. Ini yang bahas di aswaja itu, di nahdiyah hanya sebait saja. Akhirnya terpotong hanya pembahasan masalah keyakinan dalam hati atau masalah pembenaran. Nah, ini kekeliruan. Ini adalah bantahan, berarti ini adalah mereka mengikuti Murji'ah. Memang Asy'ariyah itu Murji'ah. Jadi pembahasan iman tadi disebut wal imanu qaulun wa amalun ma'tiqadihi bil janani qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkani. Bahasa lainnya, iman itu adalah ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan, dan keyakinan dalam hati. Wa huma siyani wa nidhamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma. Keduanya itu antara iman dan amal itu adalah siyani wa nidhamani,
dia itu adalah sejalan, sesusunan, wa qarinani, dan bergandengan, la nufarriqu bainahuma, kami tidak pisahkan antara keduanya. Jadi antara iman dan amal tidak bisa dipisahkan. Ini bantahan terhadap kaum Murji'ah. Yang di Indonesia yang populer dengan kaum Murji'ah itu adalah Asy'ariyah, yaitu kaum Nahdliyin. Karena itu bagi mereka itu sepanjang sudah beriman, keyakinannya ucapan kekafiran pun tidak menyebabkan kafir. Karena dengan mengatakan, apalagi udah kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, dengan apa? Masa sih bisa dikafirkan? Enggak. Ini keliru. Ada yang mengkafirkan, ada yang menyebabkan kekafiran. Gitu, ada. Amalan-amalan yang menyebabkan kekafiran itu ada, makanya hati-hati. La imana illa bi amalin, tidak ada iman kecuali ada amalan, dan tidak ada amalan wala amala illa bi imanin, tidak ada amalan kecuali dengan keimanan. Nah, ini yang benar. Nah, sekarang ada kalimat lain, wal mu'minuna fil imani yatafadhaluna. Iman, kaum mukminin itu dalam keimanan itu yatafadhalun. Apa yatafadhalun? Itu bertingkat-tingkat. Tadi disebutkan ada yang bertambah tadi dengan ketaatan. Tadi dalam sebuah tujuan itu bertingkat-tingkat. Jadi tidak mungkin kaum mukminin itu satu tingkatan, nggak mungkin, karena amalannya beda-beda, keyakinannya beda-beda. Nah gitu, ketika ucapan itu kan itu amalnya beda-beda. Wa bisalihil a'mali hum mutazayiduna. Dengan amalan-amalan soleh itu mereka itu bertingkat, keimanannya bertambah. Jadi kita itu bertambah keimanan itu dengan amalan soleh. Maka amalan soleh itu bagian dari iman. Silakan perpanjang amalan soleh karena menambah keimanan. Wala yakhrujuna bidunubi minal iman. Nah ini bantahan terhadap kaum Khawarij. Mereka ini tidak membuat keluar dari keimanan dengan dosa. Ini bantahan terhadap Khawarij. Ini adalah bantahan pokok terhadap Fahmi Anjatan. Dia mengkafirkan, asal sembarangan aja langsung mengkafirkan orang. Orang berbuat dosa aja tidak dikafirkan. Nih, wala yakhrujuna bidunubi minal iman. Ini adalah kesepakatan ulama, diucapkan oleh Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Wala yakfuruna birukubi kabiratin wala isyanin. Tidak membuat kafir dengan melaksanakan dosa besar atau maksiat. Ada yang menyebabkan kafir kalau ada amalan kekafiran. Ada yang tidak menyebabkan kafir kalau sekedar dosa besar. Jadi sekarang dari dasar apa Fahmi Anjatan itu mengatakan sekedar mendukung, misalkan sikap lah menyikapi bahwa misalkan ijazahnya Pak Jokowi itu asli menyebabkan kafir. Ini kan orangnya berlebihan. Sekarang kalau begitu, ini yang menerapkan asli itu Bareskrim itu semua berarti kafir semua gitu. Sampai rakyatnya kagak apa ini asli, ini kafir juga semua. Ini nggak benar ini. Ini yang tanda-tanda Khawarij ini, ucapan itu ini harus diperiksa, ini harus dilurusin. Makanya saya akan lurus. Nah, ini cirinya Khawarij itu dari sini, mengkafirkan orang sembarangan, terutama kalau dia melakukan dosa besar. Nah, sekarang kenapa sih kita sadar disebutkan? Nah ini keyakinan kaum mukminin Ahlus Sunnah itu begini. Sekarang komponen dalam keimanan itu artinya kita lihat ya. Dari pembahasan ini ada dua kelompok yang menyimpang. Tadi yang menyimpang pertama adalah Murji'ah, yaitu mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Dan di Indonesia itu yang Murji'ah tadi disebutkan kaum Nahdliyin. Dia mengatakan bahwa iman itu sekedar tasdik. Saya akan tag orang-orang Nahdliyin, silakan membantah. Mereka hanya mutlak tasdik, membenarkan saja. Bahkan tidak mengucapkan syahadat pun masih iman katanya. Saya pernah baca, saya pernah simak gitu ucapannya Kiai Haji Maimun Zubair. Kalaupun Anda tidak mengucapkan syahadat itu tetap iman sah. Nah itu bahkan dibantah oleh Sokwatul Jubat. Ini bantahan ilmiah, kita diskusi ilmiah, luruskan gitu. Jadi wajib mengucapkan syahadat. Dan amalan bagian dari keimanan. Jadi kalau kamu mengajak aku iman gak sholat, kalau kamu kagak sholat, gak sah tuh imannya. Bahkan menurut ulama yang mayoritas ulama terdahulu, kalau orang meninggalkan sholat itu kafir. Gitu loh. Jadi kalau kamu gak ada amalannya, apalagi cuman keyakinan terus kagak sholat,
Nggak bisa, iman itu utuh, lengkap. Ada yang bertingkat, ada yang kurang. Tapi kalau orang berbuat zina tidak dikafirkan. Dia adalah hanya dosa besar. Korupsi nggak dibuat kafir, gitu loh. Nah sekarang sekedar mendukung atau menganggap ijazah Pak Jokowi itu asik, masa disebut kafir sih? Gitu loh, ini satu. Ini kelompok yang pertama adalah Murji'ah. Saya sebut aja nggak apa-apa kelompoknya supaya jadi perhatian. Mereka silakan membantah, kita diskusi ilmiah. Sekarang adalah yang kedua, kelompok yang menyimpang dalam bab keimanan adalah Al-Wa'idiyah. Tadi ada Murji'ah itu Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah adalah kelompok yang meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kafir, di neraka kekal. Nah ini adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi bagi mereka itu nggak ada tuh kalimat wal mu'minuna fil imani yatafadul. Enggak, artinya kalau orang itu jatuh di dalam dosa besar nih, maka dia itu gugur keimanannya, kekal di neraka. Jadi dalam pembahasan di sini wal mu'minuna fil imani yatafadulun itu adalah bantahan terhadap kaum Murji'ah sekaligus kaum Al-Wa'idiyah. Menurut Murji'ah ya iman itu setara, satu kesatuan. Berarti sederajat. Kalau orang udah beriman, keyakinannya udah iman, sama itu keimanannya dengan keimanan para nabi, sama dengan keimanan para malaikat. Karena udah yakin. Nah gitu. Tidak ada yang membahayakan keimanan. Ucapan tidak membahayakan keimanan, perbuatan tidak membahayakan keimanan. Ini masalah. Makanya perbuatan kekafiran, kesyirikan itu tidak membahayakan bagi mereka. Karena keyakinan dalam hatinya tidak berpengaruh, kata dia gitu. Gitu, itu masalah. Padahal kalau baca lagi, kalau perhatikan baca Sulamut Taufik. Itu pembahasan Sulam, kalau ikuti pembahasan itu pasti bertabrakan sama beberapa kitab. Di Sulam Taufik ada pembahasan kemurtadan. Itu banyak yang membuat murtad. Nah, ini kan berarti itu kan Sulam Taufik pembahasannya dari mengikuti Ahlus Sunnah. Ada hal yang menyebabkan orang murtad. Ada. Jadi bukan sekedar kalau dia misalkan gugur, misalkan keyakinan dalam hatinya itu dia tidak membuat. Enggak, kadang ucapan bisa membuat murtad. Ada perbuatan bisa membuat, kalau Anda sujud kepada patung itu murtad. Gitu loh. Ada dari perbuatan. Ini baca coba di Sulamut Taufik itu kan paham itu. Istihza, bergurau dengan ayat-ayat murtad. Begitu loh. Nah, itu kan begitu. Ada dalam ini kitab mereka baca juga. Jadi kalau bertolak belakang tuh dari kitab-kitab itu ada yang kitab ini, di kitab ini. Jadi hati-hati. Nah, kalau bacanya di Sulam Taufik itu lurus tuh. Tapi kalau pembahasan di kitab lain ini begitu pembahasannya. Jadi sebenarnya kadang pengajaran di Nahdiyin ada bertolak belakang, pasti itu kan bingung sendiri. Nah kita akan luruskan, kita sampaikan ini yang benar begitu. Yang benarnya adalah ucapan, amalan dan keyakinan itu harus ada, semuanya harus. Walaupun amalan itu tidak lengkap. Siapa sih yang bisa mengumpulkan cabang keimanan yang 79 itu? Ya berarti karena tidak lengkap maka tidak sempurna keimanan tuh. Nggak ada yang bagus, ada yang kurang. Tapi tetap ada yang menyebabkan iman itu sahnya tuh tetap ada kesahnya iman. Rukun iman itu adalah sahnya iman, wajib semuanya. Kalau gugur dari rukun iman, kafir. Tapi cabang keimanan banyak. Cabang keimanan tuh banyak. Itu sampai membuang duri dari jalan aja bagian dari keimanan. Artinya kalau ada duri di jalan kita lewat aja, tidak dibuang, itu kurang iman kita. Artinya kalau ada yang membuangnya, dia sempurna imannya, lebih bagus. Begitu. Tapi apakah kalau ada duri di jalan terus kita tidak dibuang kita menjadi kafir? Enggak, gitu loh. Begitu kan, begitu. Jadi ada hal yang menyebabkan iman itu sah. Tapi ada hal yang menyebabkan iman itu sempurna. Nah, kita pembahasan dalam iman itu pembahasan kesempurnaan yang membuat perbedaan itu. Bukan pembahasan sah. Kalau sah itu semua, kalau orang mukmin itu sah imannya, harus. Baru itu yang menyebabkan akan dikeluarkan dari neraka. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan dari Nahdiyin, kalau kita pembahasan keimanan mereka itu misalkan adalah sekedar pembenaran,
Murji'ah itu kan. Tapi sebenarnya di konsep-konsep lain itu pasti rada goncang, karena mereka meyakini juga ada yang masuk ke neraka dan akan dikeluarkan dari neraka ke surga. Berarti kalau dia masuk ke neraka, berarti ada konsep bahwa iman itu lemah. Nah, akhirnya dia bertolak belakang. Makanya ini kita lurusin. Yang benarnya itu adalah masuk ke neraka mereka meyakini juga, dan Syafi'at mengakui juga. Nah, itu kan berarti ada konsep yang kita lurusannya, jadi ada sebagian konsep yang kita lurusan gitu. Yang benarnya ada mereka masuk ke neraka kalau misalkan amalannya amalan baginya sedikit, amalan buruk ya banyak, mendominasi dan tidak mendapatkan syafaat. Dicuci dulu di neraka, nanti diangkat ke surga. Kenapa diangkat ke surga? Imannya masih sah. Imannya masih sah, tidak gugur keimanan. Tapi kalau imannya gugur, dia tidak akan bisa masuk ke surga. Misalkan dia mencela Allah dan Rasulnya, menyebabkan kekafiran, dia gak akan bisa keluar dari neraka, karena itu ada kekafiran. Tapi kalau dia sekedar korupsi, dia sekedar berzina, dia sekedar mencuri, dia berbuat dolim kepada manusia, itu masih bisa diangkat dari neraka karena tidak menggugurkan keimanan. Gitu. Jadi ada amalan yang menyebabkan kekafiran, ada amalan maksudnya dosa yang tidak menyebabkan kafir, dia hanya dosa besar. Nah, sekarang masuk ke bantahan kepada kelompok lainnya, yaitu kaum Wa'idiyah. Kalau menurut kaum Wa'idiyah, pelaku dosa besar itu dosa itu kafir. Berbuat dolim ke orang lain kafir, berbuat zina kafir, membunuh kafir. Akibatnya karena kafir berhak dibunuh juga. Mereka akhirnya membuat pembunuhan terhadap kaum mukminin. Jangankan kepada orang-orang biasa, sahabat mereka bunuh. Ini bahayanya kaum Khawarij. Utsman mereka bunuh. Begitu. Kenapa? Karena Khawarij. Ahli mereka perangi. Walaupun ngucapinnya lisannya banyak bersahadat, banyak beristighfar, tapi karena keyakinannya begitu. Nah ini hati-hati. Ini saya menganggap hati-hati dengan Ustadz Fahmi Anjatan. Itu ada karakteristik Khawarij di situ. Mudah mengkafirkan orang. Nah ini karakter. Kenapa asalnya itu mengkafirkan itu? Karena nganggap dosa besar itu menyebabkan kafir. Ketika orang memvonis misalkan, oh ini adalah ijazah palsu, itu adalah kedoliman. Kalau kamu mendukung kedoliman, kafir. Nah parah banget ya. Gimana ya? Ini kan kita manusia masyarakat ini, saya ini jujur aja, saya bukan pendukung orang Pak Jokowi ini misalkan ijazahnya asli. Enggak, saya bahkan anggap ini kok aneh gitu loh, kok kenapa ijazah aja rumit gitu. Gitu loh. Anggaplah saya itu ngeragukan ijazahnya beliau itu asli gitu loh. Saya anggap ini palsu. Tapi ketika saya anggap itu palsu, misal ya, saya tidak mendukung ucapannya beliau. Kalau ada orang menganggap itu asli, itu kafir. Enggak. Ini kan manusia itu hanya menganggap berdasarkan pemandangan aja, kok begitu ya, aneh begitu. Gitu. Kenapa gak bisa ditunjukkan? Kenapa sampai jadi permasalahan masalah ijazah doang? Ya karena berarti ada masalah. Tapi kita tidak menganggap mengkafir. Ini Ustadz Fahmi Anjatan menganggap mengkafir, murtad. Begitu loh. Kenapa bisa segitu? Karena menganggap ini kan kedoliman. Kedoliman itu dosa besar. Itu artinya mendukung kedoliman berarti kafir. Nah ini di sini arahnya. Kenapanya? Karena menganggap kafir pelaku dosa besar. Alasannya nih guru kami sih menyimpulkannya begitu. Karena mereka menganggap iman itu satu kesatuan. Kaum Al-Wa'idiyah di kalangan Khawarij dan kalangan Mu'tazilah, kalau menganggap hilang sebagian dari keimanan berarti hilang semuanya. Begitu juga dengan kaum Murji'ah, karena iman itu satu kesatuan. Ketika masih ada sebagiannya berarti masih lengkap sempurna. Itu kalau Murji'ah. Kalangan Nahdiyin itu dia jatuh di situ. Walaupun kadang kalau dia ada pembahasan lain, kadang-kadang mungkin tidak konsisten. Karena kenyataannya mereka meyakini juga ada yang masuk ke neraka dengan pelaku dosa besar. Berarti itu kan keyakinan Ahlussunnah gitu lah. Kita luruskan, gak jadi ini konsep mereka kadang sebenarnya
pasti membuat bingung kalau dikompromikan berbagai kitab. Ini baca di Silam Taufik itu kan ada juga yang menyebabkan kekafiran. Perbuatan-perbuatan itu bukan hanya keyakinan, gitu loh. Jadi ini konsep yang kita luruskan. Ini ada sebagian kitab itu adalah murjiah, murni, yang mereka kaji juga. Dari sebagian kitab sebenarnya adalah mengikuti Ahlus Sunnah. Gitu. Akhirnya sebenarnya bingung. Jadi kita luruskan yang benar, yang ini gitu loh. Biar kita luruskan, yang lurus yang kelirunya kita luruskan. Yang benarnya adalah wajib kita mengucapkan, wajib kita beramal, wajib kita meyakini. 3 komponen gak boleh terpisah. Dan iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang bagus, ada yang kurang. Walaupun kurang selemah-lemahnya iman, dia masih iman. Dia masih mukmin walaupun dia lemah. Makanya kalau Anda tahu kisahnya ada orang yang disebut Jahannamiyun, itu orang dikeluarkan dari neraka Jahanam walaupun lama di neraka Jahanam. Kenapa? Karena masih ada iman. Nah, ini bantahan terhadap Khawarij. Loh, kenapa ini kan bantahan terhadap Khawarij itu sampai dapat kisahnya begitu. Karena mereka mau memberontak. Karena berarti orang yang sudah masuk ke neraka Jahanam sudah lama sendiri, dia masih aja tetap dikeluarkan kalau masih ada iman. Walaupun iman itu sebesar darah. Kecil imannya tetap dikeluarkan. Nah, berarti ini Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu walaupun masih ada iman, walaupun imannya kecil, sepanjang masih ada iman akan dikeluarkan. Karena itu di sisi Ahlus Sunnah, semua orang mukmin itu akan masuk surga. Dia tempatnya di surga walaupun tidak langsung sekaligus. Kita kan berbicaranya adalah kalau masuk surga itu langsung atau ke neraka dulu. Nah, asalnya itu kaum mukminin itu semuanya di surga. Masalahnya ada yang ke neraka dulu. Makanya sampai ada kisah Al-Jahannamiyun. Jahannamiyun itu ya orang-orang yang di neraka Jahanam itu lama sekali. Saking lamanya dianggap-anggap, wah ini penghuni neraka Jahanam. Saking lamanya. Tapi ternyata bukan. Dia itu dikeluarkan juga dari neraka Jahanam. Dibaca di Sahih Muslim ada tuh. Ini tapi surat ini panjang begitu, nanti kita lanjutin dulu. Itu ya keyakinannya. Sementara kaum Mu'tazilah menganggap, nah kalau Khawarij itu kafir itu hukum akhirat dan dunia itu kafir, makanya dibunuh menurut Khawarij. Walaupun misalkan dia melakukan dosa besar, itu dibunuh. Karena itu mereka bahkan melakukan pembunuhan banyak. Orang-orang kafir itu dibunuh, orang-orang berbuat dosa itu dibunuh. Nah ini yang termasuk punya pemikiran kuat Khawarij itu, kalau diperhatikan di dunia ini itu adalah orang-orang semacam ISIS, Al-Qaeda, sekarang menguasai sekarang di Suriah itu, sekarang kan itu dari Al-Qaeda segala macam. Gitu. Itu kan banyak bergejolak kan. Di Indonesia, nah itu khawatir nih. Ada yang pemikiran segitu yang mungkin agak kuat dari Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, mungkin agak kuat situ. Ada pengaruh-pengaruh. Di Indonesia Jamaah Daulah, apa itu? Ansarud Daulah atau Jamaah Islamiyah. Saya khawatir. Tapi ini ucapan-ucapan itu perlu diteliti nih, kayak misalkan Ustaz Fahmi Anjatan itu dari mana beliau belajarnya, ke siapa guru-gurunya. Kalau ada ormas, ke siapa dia relatednya gitu. Ustaz Fahmi Anjatan. Asalnya tuh begitu. Nah, padahal ini menyimpang dari prinsip Ahlussunnah. Padahal kata Imam Al-Muzani ini adalah hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama'a alaiha al-maduna al-awwaluna min a'immatil huda. Ini adalah kesepakatan ulama yang bersepakat dalam hal sini, seluruh ulama yang terdahulu yang membawa petunjuk. Ini dari Syarh Sunnah. Dari semua juga bisa baca semua. Kita satu aja dulu nggak masalah. Kita kan cuma sisipan ilmu. Nah, jadi alasannya begitu Khawarij itu dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena melakukan pelaku dosa besar pada dia masih mukmin, akibatnya banyak membunuh kaum mukminin. Maka
banyak melakukan kudeta terhadap negara, pemerintah, dibunuh bila mana perlu karena dianggap kafir, togut. Itu kalimat-kalimat mereka itu disebut togut. Pemerintah disebut togut, membunuh, berontak. Ini kerjaannya mereka. Hati-hati. Nah, ini kalau ada orang seperti ini di kaum muslimin itu pasti bergejolak. Ini pasti membuat kerusuhan dan kita jangan biarkan. Ini jangan dibiarkan. Harus kita luruskan. Makanya saya luruskan ini bagian dari jihad saya, jihad ilmu. Makanya saya akan tag dia. Kita boleh berdebat, boleh disaksikan, nggak boleh mudah mengkafirkan orang lain. Nih kata Allah di dalam Al-Hayyah disebut wala tukfiron ahlas salati wa in asu fakulluhum ya'si wadul arsy yasfahu. Ini cirinya Ahlussunnah itu gak boleh kamu mengkafirkan orang yang masih sholat walaupun mereka berbuat maksiat. Cirinya tuh kalau masih sholat. Karena itu kalau dia meninggalkan sholat itu banyak ulama mengkafirkan. Kalau meninggalkan sholat khusus ya, ini bab sholat. Karena sholat itu beda, bukan amalan lain. Ini sholat khusus. Jadi kalau orang meninggalkan sholat dikafirkan ya gak apa-apa. Itu bukan khawarij. Itu ada pendapat dari ulama-ulama terdahulu, itu mayoritas ulama terdahulu menganggap meninggalkan sholat itu kafir. Semacam Imam Ahmad misal. Walaupun di mazhab Syafi'i itu dirinci. Kalau dia meninggalkan sholatnya itu karena mengingkari kewajibannya itu kafir. Kalau dia meninggalkan sholatnya karena malas itu tidak dikafirkan, disuruh tobat, kalau enggak dibunuh. Tapi dibaca di takrib. Tapi dia dikubur di kuburan kaum mukminin dan dia disolati, dikapani, dimandikan. Begitu. Itu kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i dirinci. Tapi dari sebagian ulama yang lain itu kalau meninggalkan sholat itu kafir. Nah, sepanjang dia sholat, ini keyakinan Ahlussunnah gak boleh mengkafirkan orang. Fakulluhum ya'si, setiap mereka itu berbuat maksiat wadul arsy yasfahu, tapi Allah yang pemilik aras itu maha memaafkan. Gitu. Jadi keyakinan orang-orang yang berbuat dosa besar itu tidak boleh dikafirkan. Gak boleh. Kalau mudah mengkafirkan itu ciri khawarij sudah kafir. Nah, ada gak sih yang menyebabkan orang keluar dari Islam? Ada. Kita kan sudah dibahas kemarin. Nah, jadi bukan kalau orang menganggap kafir itu ada mengkafirkan itu disebut khawarij. Apa bukan khawarij ya? Kamu takfiri. Bukan juga. Ada hal-hal ini karena tuduhan kepada Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi dianggapnya itu katanya kalau mudah mengkafirkan. Ini pembatal Islam. Kita dari Muhammad bin Abdul Wahab. Ini takfiri menurut orang-orang Nahdiyin atau itu takfiri dianggapnya karena mengkafirkan orang kaum muslimin. Ada kaum muslimin yang membuat dia kafir, ada kalau ada amalan kekafiran. Kita bacakan kemarin sudah di amalan kekafiran itu. Kita sebut ya pembatal keislaman. 1, syirik. 2, orang yang menjadikan antara dia dan tanah Allah ada perantara. Ini yang arah ini orang-orang Aswaja itu benci. Jadi menjadikan mereka menyebutnya kan wasilah, tawasul. Kalau menjadikan perantara antara dia dan antara Allah dari orang yang sudah meninggal, ini menurut Muhammad bin Abdul Wahab adalah kafir, murtad. Di arah ini nih orang Aswaja itu membenci karena mereka banyak dari kalangan sufi segala macam berdoa atau meminta kepada orang-orang yang meninggal, wali-walinya. Di sini arah sini. Yang artinya mengkafirkan kaum mukminin. Masalahnya kamu berdoa kepada selain Allah. Ini babnya lain. Di sini bab ini boleh diskusi. Kita baca tuh kata Muhammad bin Abdul, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhu wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu alaihim kafara ijman. Bahkan ijma menurut Muhammad bin Abdul Wahab kafir. Kalau dia menjadikan antara dia dan antara Allah itu ada perantara, dia berdoa kepada mereka, itu orang-orang yang udah meninggal itu, dia meminta kepada mereka syafaat, bertawakal kepada mereka, ya tawakal juga nggak boleh. Berdoa itu. Nah itu kan ini bentuk kekafiran. Ini saya sepakat ini.
Yang ketiga, man lam yukafiril musyrikin, orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu dalam kekafirannya atau membenarkan madhabnya kafir. Kalau jelas musyrikinnya ya kafir. Misalkan orang-orang Hindu, kafir gak kafir. Kalau kita tidak mengkafirkan mereka ya kita jadi kafir. Begitu jelas. Yang keempat, orang yang beriktikad bahwa selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi. Wah itu. Atau menganggap bahwa hukum selain Nabi itu lebih baik dari hukumnya. Sebagaimana orang yang mengunggulkan hukum togut di atas hukum Nabi, maka itu kafir. Yang kelima, orang yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi. Membenci itu adalah kafir. Jika kamu membenci, tidak walaupun dia beramal, misalkan sholat, tapi dia benci dengan sholat, tetap kafir. Karena membenci itu babnya. Beda kalau meninggalkan, misalkan zakat. Meninggalkan, bukan membenci. Kalau membenci babnya lain. Kafaro ijma'an. Kelima, yang keenam. Orang yang bergurau dengan sesuatu dari agama Allah, dari pahalanya, dari siksaannya, maka dia kafir. Bergurau itu membuat bergurau, kan ada dalam Sulam Taufik juga, istihza itu kekafiran. Yang ketujuh, berbuat sihir itu kafir, atau meminta dibuatkan sihir, yaitu atau ridho dengan sihir. Itu bahasa sihir itu kafir. Hati-hati. Sekarang nih, oke kita setuju, kita bahas sekarang setuju. Yang kedelapan, membantu kaum musyrikin dan menolongnya untuk mengalahkan kaum mukminin. Ada enggak? Enggak. Oke, 8. Yang kesembilan, orang yang beriktikad bahwa sebagian manusia itu tidak wajib mengikuti Nabi. Misalkan Nabi Khidir. Oh, Nabi Khidir itu tidak perlu mengikuti. Dan dia boleh keluar dari syariat Nabi. Misalkan mengikuti syariat Nabi Khidir. Sebagaimana Khidir itu berhak atau boleh untuk keluar dari syariat Nabi. Kalau ada keyakinan begitu, maka itu kafir. Yang ke-10, berpaling dari agama Allah. Tidak mau mempelajarinya. Tidak mau beramalnya. Berpaling aja. Maka itu kekafiran. Sekarang, dari mana yang 10 ini yang disebutkan oleh Ustadz Fahmi Anjatan menyebabkan kekafiran? Sekedar mendukung, ada di situ mendukung ijazah palsu Pak Jokowi, kafir gitu. Gak ada kan? Ya udah gak ada. Nah, ada amalan yang menyebabkan kekafiran seperti yang 10. Kalau misalkan berdoa, misalkan ke kubur, ke wali, ya wali, mintalah kepada Allah supaya saya ini dikabulkan doanya. Itu kafir. Karena kamu berdoa sama aja, walaupun doa minta aja kepada Allah, tetap kafir. Kenapa? Karena kamu sama dengan berdoa. Beda kalau begini. Ya Allah, jadikan saya ini orang yang Engkau kabulkan doanya sebagaimana Engkau mengabulkan doanya wali ini. Nggak apa-apa kalau gitu. Kalau gitu gak apa-apa, itu namanya doanya ke Allah. Nah kalau Anda belajar nahwu, yang disebut doa itu perhatikan munadanya siapa. Kalau panggilnya ya Allah, itu artinya doanya ke Allah. Kalau panggilnya ya Habib, berarti artinya berdoa ke wali. Begitu, ini cirinya kekafiran. Kecuali dia masih hidup. Nah, makanya kalau masih hidup tuh aman. Kamu jangan pergi-pergi ke kuburan untuk tawasul. Datang ke ulama ke ustadz, minta, ya ustadz doakan saya supaya lulus ujian. Boleh kalau begitu, itu namanya minta didoakan. Lain itu. Maka ustadz itu ngangkat tangan, ya Allah kabulkan doa si fulan. Boleh gitu. Jadi kalau ke kuburan itu babnya udah bab besar. Kalau udah minta-minta ke kuburan, udah itu memang kekecilan. Ini letak perdebatan antara Aswaja sama Salafi, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Wahabi, misalkan mereka anggapnya berdoa kepada orang yang sudah mati itu apakah musyrik atau tidak? Menurut Salafi, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad itu musyrik. Kenapa? Karena sama dengan berdoa kepada selain Allah. Orang Aswaja nggak nganggap musyrik karena itu hanya wasilah. Dan itu adalah letak masalah. Perdebatannya di situ. Ini yang menyebabkan orang Aswaja itu benci Salafi. Di sini sebabnya. Karena mereka merasa kok amal mereka dianggap musyrik. Nah sekarang kalau konteks begitu gini aja. Anda ini pengen cari aman tidak? Ya udah, kalau pengen cari aman tinggalkan amalan itu.
Cukup berdoa kepada Allah. Cari di dalam Al-Quran ada enggak? Allah perintahkan, silahkan kamu berdoa kepada Habib Fulan untuk berdoa kepada saya. Enggak ada. Untuk kita kan kalau ke presiden aja kita harus lewat pembantunya. Enggak ada. Kita enggak boleh menyamakan antara Allah dengan presiden. Karena Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama antara Allah dengan sesuatu apapun. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Maka karena Allah maha mendengar, kita berdoa langsung kepada Allah. Maka panggillah Allah dengan nama-namanya, Ya Rahman. Saya kalau setiap perjalanan itu saya suka berdoa. Ya saya berdoa. Ya Razak, Urzukni, wahai Dat yang maha memberikan rizki, berikanlah saya rizki. Begitu, jangan pergi ke Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul berikan saya rizki. Itu musyrik. Gitu. Kamu mau gimana? Ini yang pergi, yang melakukan pemujaan itu ke Gunung Kawi, ke Gunung, kan berdoa artinya kepada selain Allah. Itulah penyembahan. Wahai Syekh, wahai Fulan, beri saya rizki. Oh iya, saya akan kasih rizki. Melakukan kamu penumbalan, bunuh si Fulan, kamu berzinah di sini, berzinah sini. Itu kan bentuk penyembahan. Itu adalah bentuk kesyirikan. Sama hakikatnya berdoa kepada selain Allah. Ke orang aja kan yang di situ kan tempatnya tempat kuburan. Ke orang-orang yang dikubur itu, saya pengen dapat rezeki, saya pengen dapat kekayaan, saya pengen baga gini, saya beri saya kekayaan. Pergi itu ke jin-jinnya situ. Kata jin itu, boleh aku kasih kamu rezeki, lakukan penumbalan, bunuh si Fulan, zinahi si Fulan, sembelih kambing di sini, begitu. Sama itu bentuk persembahan. Yang benarnya itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau lah Dat yang memberikan rizki, antar Razak, antar Arhamur Rahimin. Berikan saya rizki ya Allah. Begitu. Berdoanya kepada Allah. Kita itu maha mengetahui bahwa Allah itu maha pemberi rizki. Allah itu maha pengatur alam semesta. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Engkau itu maha mampu atas segala sesuatu. Minta kepada Allah, jangan minta ke Nyi Roro Kidul, jangan minta kepada wali Fulan. Dan Allah tidak perlu untuk perantaraan, nggak perlu. Begitu yang benarnya. Ini adalah letak yang nggak suka orang-orang Allah saja, karena mereka itu banyak menganggap mau gitu namanya kan tawasul. Tawasul itu bukan begitu. Tawasul itu pembahasan harus bacanya. Wasilah itu lebih panjang lagi pembahasan. Itu dibantah oleh Ibnu Taimiyah tentang wasilah. Tawasul itu secara umum adalah dari kata al-wasilah itu sebab. Kita cari sebab supaya Allah kabulkan doa kita. Sebab itu banyak. Salah satu sebabnya itu adalah memanggil Allah dengan Asmaul Husna. Itu sebab. Di tawasul itu dari al-wasilah. Carilah sebab supaya kita itu dikabulkan oleh Allah doa kita. Wasilah itu harus yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu salah satunya adalah amalan solih. Kita beramal dengan amalan solih, supaya dengan amalan solih itu Allah kabulkan doa kita. Boleh dengan sedekah, boleh dengan sholat. Maka Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was sholah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka dengan kesabaran, dengan sholat itu adalah bentuk wasilah. Boleh. Jadi kalau kita ada permintaan, kita sholat dulu 2 rakaat baru minta. Atau dengan memanggil nama Allah, boleh. Atau dengan kesabaran, iya sabar juga bentuk amal soleh, iya. Atau bisa dengan berbakti kepada orang tua, boleh. Atau kita dengan membantu sesama, boleh. Itu bentuk wasilah juga, kan bentuk amal soleh. Jadi amal soleh. Jadi dengan menyebut nama-nama Allah, dengan amal soleh, atau melalui perantaraan orang soleh, kita minta kepada didoakan. Dan yang paling afdol itu meminta kepada orang tua. Kalau kita punya ibu itu lebih dikabulkan doanya. Jadi minta ibu, doakan abdi, doakan saya mau usaha supaya lancar, didoakan. Nah itu, ini minta doa dengan perantaraan orang lain, boleh. Walaupun katanya kurang afdol. Kalau guru kami nggak kurang afdol karena bentuk tawakalnya kurang. Yang bagusnya minta kepada Allah. Tapi boleh kah sama masih hidup?
Jangan yang udah meninggal. Nah, letak masalahnya itu Anda pergi ke kuburan wali Fulan, dianggap wali, minta ya wali, Syekh Fulan, saya butuh punya kehidupan yang sempit, minta supaya diringankan. Minta ke walinya itu adalah musyrik, atau ya Fulan minta kepada Allah supaya saya dimudahkan. Tetap musyrik karena berarti masih minta sama dia supaya dia berdoa. Dia sudah meninggal kok diminta-minta. Nah, itu baru di situ. Ini kalau Anda paham begitu. Ya kalau pengen aman tinggalin. Apa sih masalahnya? Kita kemarin kan misalkan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ya udah tinggalin aja yang begitu. Kalau Anda ragu, tinggalin yang lebih aman. Ya udah, saya berdoa kepada Allah. Selesai. Bukan berarti gak boleh ziarah kubur. Boleh. Ziarah kubur itu sekedar supaya kita itu mengingatkan kematian. Terutama kalau kita ini orang yang kaya raya, kita ini orang yang sehat, penguasa, banyak dolim kadang-kadang. Kita ingat, oh kita ini akan mati. Jangan terlalu di dunia ini harta dikumpulin, pecinta harta, jabatan dikejar, sampai segala macam diinjak, semua dihalalkan. Kamu akan mati, harta gak akan kamu bawa. Akan akhirnya jabatan akan kamu tinggalkan juga. Kamu akan mati. Dan bagaimana kamu mempertanggungjawabkan? Begitu, nah baru itu cocok untuk ziarah kubur itu di situ lebih pas. Bukan orang yang sangat ada kesulitan. Pergi ziarah kubur ke wali-wali itu ada keinginan itu bisa jatuh ke kesyirikan karena nanti ujungnya minta. Tapi kalau orang kaya raya, sehat, walafiat, pejabat, yang kadang yang begitu itu pengusaha, kadang cenderung dolim ke orang lain, kadang cenderung angkuh, kadang cenderung sombong, begitu supaya dia itu ingat kamu akan mati. Nah, ziarah di situ tuh sangat diutamakan, melembutkan hati. Oh, saya itu akan mati. Tapi kalau hatinya sudah lembut sih sebenarnya ya nggak begitu ada keperluan. Jadi hatinya sudah lembut, dia sudah banyak menangis, begitu kan? Apalagi punya kesulitan hidup, pergi ke sana malah minta-minta. Nah, itu menyebabkan kemusyrikan. Kalau ada yang kesulitan, perginya tuh ke masjid, sholat di sana, baca Quran di sana, berdoa, begitu, dan berusaha. Jangan sampai jatuh kepada kemusyrikan, pergi ke orang. Apalagi nih, ada ajaran-ajaran nih kita sampaikan ini ucapan guru gembul. Ini kan kritikan tuh ada benernya. Ada ajaran-ajaran dari orang-orang yang dianggap Habib-Habib itu. Kalau kamu ada kesulitan, minta sama Habib Fulan. Kalau ada kamu kesulitan, kadang sholat aja ada patung, ada fotonya Habib sholat menghadap dia. Itu memang benar, kamu ngapain? Kamu menyembah dia apa? Itu kan kita ada iham kan, ada kecenderungan. Kamu kayak menyembah Habib Fulan di foto situ. Ya kalau itu tergantung niat, tapi kan kalau memang niatnya memang menyembah jadi musyrik. Kalau kagak niat minimal haram kan gitu. Kenapa? Lagi sholat dipajang foto-foto dia terus sholat kita di belakang. Apalagi misalkan ada keyakinan kalau kamu pengen laris dagangan, tempel fotonya Habib Fulan, itu kan minimal kesyirikan juga, minimal syirik asghar. Tempel. Nah itu pengajarannya benar ya. Kita tag sekarang orang-orang yang gitu kan Mas. Ya, yang benar itu adalah kita itu tawakal kepada Allah. Rezeki itu Allah yang ngasih. Kalau Allah ngasih rezeki akan dikasih, kalau Allah tidak memberikan ditahan. Karena kata dalam Sofatu Zubat, yarzuqu man syaa wa man syaa ahrama wa rizqu ma yanfa walau muharrama. Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendaki, Allah tahan dari orang yang dikehendaki. Dan rezeki itu apa aja yang bermanfaat. Ini sisipan ilmunya panjang, kita sekarang lanjutkan bahas usul fikih. Kita sekarang akan membahas syarah dari lapad-lapad yang umum. Katanya naul awal, bentuk yang pertama dari al-lafad yang umum adalah al-mu'arraf bi al-jinsiyah, itu yang dimakrifat ditakrif dengan al-jinsiyah, itu alif lam al-istighraq al-jinsi. Soun kana jam'an aw mufradan, sama aja mau dia bentuk jama' atau mufrad. Mithlu qoulihi ta'ala, permisalannya adalah contohnya firman Allah Ta'ala, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Muttaqin di sini Bapak, berarti ada alif lamnya kan, lil, berarti itu adalah ada alif lamnya, itu berarti al itu adalah umum, berarti
petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini Al-Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa. Siapapun orangnya, kalau dia bertakwa dapat petunjuk dari Al-Quran. Wa misluhu, dan semisal hal tersebut adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Wasariqatu itu ada alif lam. Wasariqatu mau laki-laki atau perempuan, itu artinya ada kena alif lam, berarti lil istirokal jinsi. Siapapun yang mencuri, laki-laki atau perempuan, faqta'u aydihima, maka potong kedua tangannya. Itu tidak dibatasi, mau dia mau di anak petani, mau dia apa jabatannya, pokoknya siapapun yang mencuri potong. Nah, itu adalah umum. Falafdhatus sariqu mufradun mu'arrafun bi al fayufidul umum. Maka lafaz as-sariqu adalah mufrad, yang mufradkan, dan dia mu'arrafun bi'al, ditakrif dengan al, ada alif lam di situ, fayufidul umum, maka as-sariqu memberikan ifadah umum. Yang kedua adalah kulun wa jami'un wa ma mitha wa ma salahuma minal alfadid dalati ala jami'in. Yang memberikan ifadah umum adalah kalimat kulun atau kalimat jami'un, dan apa yang semisal dengan keduanya dari lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada jami, kepada umum, yaitu kepada semuanya. Jadi kalau ada kalimat kulun atau kalimat jami'un, maka itu umum berarti kalau bicara kulun. Makanya kullu bid'atin dolalatun di dalam hadis itu umum. Tidak dikecualikan. Dari mana pengecualian? Kalau ada pengecualian, maka akan ada indikasi. Dari mana? Dari mana ada indikasi ini adalah bid'ah itu ada yang tidak dolalah? Dari mana? Kan ini kulun, kalau ada pasti ada dikecualian. Dari mana indikasinya? Di mana? Di hadis mana? Nabi berkata tidak semua bid'ah itu dolalah. Mana? Kalau menurut Nabi bid'ah itu dolalah semua. Dari mana? Jadi kalau orang menganggap ada bid'ah yang tidak dolalah, itu bukan pembahasan berdasarkan Nabi, itu adalah pembahasan berdasarkan bahasa. Kalau berdasarkan Nabi itu adalah hakikat syar'inya, berarti ini pembahasan syar'i, itu bid'ah itu semua dolalah. Masalahnya hanya adalah ada bid'ah yang menyebabkan kafir, ada yang menyebabkan tidak kafir, gitu aja. Kalau menyebabkan kafir dia akan di neraka. Kalau tidak menyebabkan kafir berarti dia hanya dosa besar, dan itu nanti akan ditimbang. Begitu aja masalahnya. Tapi tetap dolalah gitu loh. Dan dolalah itu ancaman dinar. Ancaman. Semua itu banyak dosa-dosa yang diancam. Bahwa nanti ketika ditimbang itu ada diberi syafaat, gak jadi menyebabkan ke neraka, kan bisa jadi karena ancaman itu. Ketika Allah mengancam itu, Allah bisa berhak, Allah bisa dilanjutkan ancamannya atau bisa dimaafkan. Itu hak Allah. Babnya itu bab ancaman. Tapi artinya bahwa bid'ah itu kullu bid'atin, semuanya itu dolalah. Nggak ada yang tidak dolalah. Dari mana indikasinya? Nah, kulun itu adalah ifadatul umum. Yang ketiga adalah, kita baca dulu. Kulun wa jami'un wa ma mathalahum minal alfadid dalatil jami'il afrodi. Dan semua yang misal dari kulun dan jamin yang mencakup kepada keseluruhan afrod. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka seluruh malaikat, kulluhum, semuanya, ajma'un, semuanya itu bersujud kepada Adam. Semua malaikat, ila iblis. Tadi kecualian. Nah, ini kan pengecualiannya, kau bisa memang kalau orang bicara begitu ya. Memang malaikat iblis itu termasuk malaikat, kok dikecualikan? Ini kalau tahu asmaul atau istisna itu ada istisna munqati. Berarti iblis itu dikecualikan karena itu tidak sejenis dari malaikat. Itu adalah istisna munqati, wajib dibaca nasab. Makanya ila iblis. Ila iblisa kan, itu wajib dibaca gitu, bukan ila iblisu. Ila iblisa itu beda jenis. Nah, iblis itu tidak mau sujud. Nah, dikecualikan. Ada langsung disebutkan, itu indikasinya. Berarti ini umum yang dikhususkan. Berarti umum malaikat itu semua sujud kepada Nabi Adam. Dikhususkan selain malaikat, yaitu iblis itu tidak mau sujud.
An-naw'u tsalis, bentuk yang ketiga adalah al-jam'ul mudhafu ila ma'rifatin fa innahu yufidul umum. Jamak yang didapatkan terhadap ma'rifat maka menunjukkan umum. Amin amsalati dzalika, dan permisalan hal tersebut adalah qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kamu fi auladikum. Aulad itu adalah jamak taksir dari walad. Aulad jamak diidopatkan terhadap kum. Kum itu adalah ma'rifat, itu isim domir. Terhadap kum itu kan mukhotobah, mukhotob jamak mudzakkar. Terhadap anak-anakmu maka itu umum, mau laki-laki mau perempuan itu tercakup semua. Falabdul aulad, lapad aulad ada jamun, jamak taksir mudhofatun ilal domiri, didapatkan kepada domir, dan domir adalah isim ma'rifat. Wa huwa minal ma'arifi fayufidul umum, dan domir itu termasuk dari ma'rifat, isim-isim ma'rifat, maka ifadatul umum, berikan ifadah. Tapi ini bukan hanya jamak, mufrad juga sama. Wa mithluhul mufradu id yudhafu fafham hudita rusdama yudhafu. Mufrad juga sama. Semisal kul itu dia memberikan ifadah umum kalau didapatkan kepada ma'rifat, maka bismillah ismun terhadap Allah itu idofat mufrad terhadap ma'rifat, berarti ifadatul umum. Berarti kita itu seakan-akan berkata saya memohon pertolongan dengan menyebut seluruh nama Allah. Begitu saya memulai misalkan pekerjaan ini. An-naw'ur rabi'u, bentuk yang keempat adalah al-asma'ul mubhamatu. Asma nama-nama yang mubhamah. Mislu, contohnya ini, contohnya di sini ya. Saya nggak tahu contoh yang lain apa benar pakai yang lain, kan ini mubhamah. Karena kalau misalkan dari isim mausul dan isim ma'rifat, dia kan termasuk ma'rifat. Isim mausul dan isim isyarah maksudnya kan termasuk itu kan berarti ma'rifat, bukan umum berarti. Kayak ini masalah isim mubhamah bicaranya mislu man wa ma. Kalau ada man dan ma, fa innaha tufidul umum, itu memberikan ifadah umum. Sawa'un kanat sawa'un sama saja, kanat itu man dan ma itu istifhamiyatan, istifhamiyah itu sebagai sama aja, man atau ma-nya itu ada berbentuk pertanyaan itu, atau au kanat mausulatan, atau dia mausulah, itu bimana ladhi, itu tetap umum. Kita baca ya. Sa'un kanat istifhamiyatan, sama saja kalau itu adalah bentuknya istifhamiyah, kama fi qoulihi ta'ala man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Man itu adalah siapa. Nah, kali itu istifhamiyah. Siapa man dalladhi yang memiliki yang memiliki, siapa dia yang bisa memberikan syafaat. Man dalladhi yashfa'u, siapa dia, dalladhi dia yang yashfa'u bisa memberikan syafaat, indahu di sisi Allah, illa bi'idni kecuali dengan izinnya. Maksudnya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali sudah Allah izinkan. Termasuk malaikat, termasuk para nabi, termasuk jin, termasuk manusia. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali tidak Allah izinkan. Wa kama fi qoulihi ta'ala, dan sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Siapapun yang memberikan pinjaman kepada Allah, dengan bahasa pinjaman bukan berarti Allah miskin, tapi ini adalah usul bahasa. Kalau Allah mengatakan peminjam itu pasti dibalas, begitu. Ini usul bahasa. Ini jangan orang yang terlalu dangkal kata misalkan Yahudi, kalau Allah meminjam berarti Allah miskin. Qalatil yahudu wa qalu innallaha fakirun wa nahnu agniya. Allah itu fakir, kami kaya. Karena kenapa fakir? Karena Allah meminjam. Bukan begitu. Au kanat mausulatan, ini kembalikan. Sawa'un kanat istifhamiyatan au kanat mausulatan, atau sama saja dia itu istifhamiyah atau mausulah. Itu mausulah itu adalah bimakna ladhi, maknanya sama dengan alladhi. Alladhi itu kan kata sambung, yang artinya kan. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi terhadap Allah, 'alan nasi, ini isim fi'il.
wajib atas manusia hijjul baiti, berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila. Man, yang, atau man itu berarti kan dia adalah man istata'a ilaihi sabila, termasuk badal dari annas kan. Jadi manusianya itulah man, orang yang istata'a, mampu, ilaihi, kepada Baitullah itu sabila. Maka man di sini adalah umum, siapapun yang mampu di perjalanannya ke Baitullah wajib haji. Artinya kalau dia gak mampu gak wajib. Fa kalimatun man huna ismun mausulun fa padatil umuma. Kalimat man di sini adalah isim mausul, maka memberikan ifadah umum. Makanya mausul man istata'a ilaihi sabila. Wa kadzalika man syartiyah. Begitu juga kalau man itu berbentuk syartiyah, kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman, maka siapa saja, ya'mal yang beramal, mithqala dzarratin sebesar dzarrah khairan, dengan kebaikan, yarahu, maka dia akan melihatnya. Jadi yarahu itulah jawab. Jadi ya'mal itu adalah fi'il syarat, yarahu ada jawabnya. Nah, isim syaratnya adalah man. Nah, man ini berarti umum. Maka siapa saja yang beramal dengan amalan yang baik walaupun sebesar darah, maka dia akan dapat maka dia melihat balasannya. Siapapun dia, mau manusia yang mana, mau para nabi, siapapun dapat balasannya, manusia apapun. Begitu. Ini umum. An-naw'ul khamisu, bentuk yang kelima adalah an-nakiratu fi siyaqin nafi wa ma mathalahu. Nakirah dalam siyakin nafi atau yang semisalnya, seperti kemarin di siyak nahi. Fa innaha tufidul umuma kama fi qoulihi ya benar. Maka itu memberikan ifadah umum sebagaimana dalam ucapan kamu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, fa inna ilaha nakiratun fi siyakin nafi. La ilaha itulah nakirah dalam siyak nafi. Kan kemarin kan nakirah itu adalah wa in turid ta'rifal ismin nakirah bahwa alladhi yaqbalu al-mu'athirah. Maka itu adalah isim yang bisa menerima al. Makanya al-ilahu berarti itu nakirah. Maka ilah ada nakirah fi siyakin nafi, di dalam siyak nafi, fatakunu mufidatan lil umumi, maka jadilah ilah ini adalah nakirah ini maksudnya mufidatan lil umumi, memberikan ifadah umum. Maka la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak disembah. Itu sesembahannya umum, apapun itu tidak ada yang hak disembah, mau malaikat, mau para nabi, mau wali. Tadi makanya kalau orang berdoa ke wali, maka itu mengingkari la ilaha illallah kalau paham, karena itu umum, dinafikan. Tidak ada yang berhak untuk disembah, dan bentuk berdoa itu bentuk penyembahan. Makanya kalau berdoa kepada wali, ya fulan, saya ini ada kesulitan gini-gini, mintakan kepada Allah, sama aja itu artinya berdoa. Apalagi minta langsung, ya fulan, saya kasih gini-gini, ya sama. Ada di dalam video-video itu, Habib, ya fulan gini-gini, ya Syekh, mintalah uang yang ratusan ribu lembarnya merah-merah, minta uang, minta kepada orang yang udah mati. Kok jadi jahiliyah banget sih ini di ajaran Habib begitu. Ada dalam video cek. Memang tidak semua, kita sebut ini oknum. Kita bilang aja ini oknum. Gak semua melakukan itu, enggak. Ini oknum aja. Tidak semua juga, enggak mau juga. Orang yang sadar enggak juga, ngapain? Gitu loh, enggak semua. Kita ini bicaranya oknum, tapi kadang ada oknum-oknum itu tidak diingkari, sehingga menjadi kadang-kadang dianggap kebenaran. Kita bantah. Fatan fi uluhiyata jami'a ma ju'ila ilahan. Maka dinafikan fatan fi nafayan fi fatan fi, maka kamu menafikan uluhiyata jami'i ma ju'ila ilahan. Maka kamu menafikan itu aja ketuhanan dari semua yang dijadikan sebagai Tuhan. Jadi
Dengan la ilaha illallah kita menafikan tidak ada ilah yang hak disembah, semua itu dinafikan. Tsumma tastasni rabbal izzati wal jalali. Kemudian kamu mengistisna, mengecualikan kepada pemilik izzah dan jalal yaitu Allah, fatusbitul uluhiyata lahu wahdahu jalla wa ala. Maka kamu menetapkan illallah, menetapkan bahwa uluhiyah itu hanya milik Allah saja, jalla wa ala, maha agung dan maha tinggi. Begitu. Wan-nadhiru fi nususil kitabi wa sunnati yajidu ana aktsaruha minal ami al-baqi ala ummi. Dan orang yang melihat di dalam nas-nas Alkitab dan Sunnah, maka dia akan menemukan bahwa kebanyakan dari umum itu al-baqi ala ummi, tetap dalam keumumannya. Berarti ini kan kemarin disebut dalam azam-zam itu kan katanya wa azza lam yujad illa qawlahu wallahu kulli syai'in alimun wa azza lam yujad illa qawlahu wallahu bikulli syai'in alimun dahu. Katanya kalau menurut Azam-Zami yang diambil dari An-Nuqayyah, sedikit yang am al-baqi ala ummi. Tapi ini dibantah oleh guru kami juga, ini nggak benar. Dan di sini dikatakan kalau di dalam syarah ini, yang banyak orang yang memandang al-nas dari Alkitab dan Sunnah itu akan menemukan bahwa kebanyakan dari umum itu pasti tetap dalam keumumannya. Justru masih banyak, gitu, kekeliruan. Falau nadharna ila suratil Fatihati ala sabilil misali lawajadna katsirata al-fadil umumi ma baqaiha ala umumiha wa istighraqiha. Andaikan kita melihat kepada surah Al-Fatihah saja ala sabilil misali menurut mengikuti permisalan tadi, seperti kita memandang itu dalam lapan-lapan umum tidur, maka lawajadna, maka kita akan ketemukan kebanyakan dari lapan-lapan umum itu ma'abakuiha, tetap aja itu ala umumiha wa istighroqya, tetap ada dalam keumumannya dan tetap mencakup dari afrod-afrodnya. Jadi kebanyakan nas itu adalah al-baqi ala ummi, sedikit dari al-am al-makhsus wal amul ladzi urida bil khusus. Cek di dalam wal amul ladzi urida bil khusus itu yang disebut misalkan Anas, yang dimaksud adalah manusia, itu ke Nabi Muhammad itu cuma satu ayat. Kebanyakannya itu am al-baqi ala ummi. Al-am al-makhsus itu juga sedikit. Misalkan yang disebut itu ya sedikit. Jadi yang banyaknya itu adalah am al-baqi ala ummi. Gitu. Nah, besok kita akan bahas tentang hal khas. Wa minha khasun yadullu ala ba'dil ajnasi awil anwa'i awil afrodi. Nah, kan tadi kemarin disebut, jadi nas itu ada yang disebut am, ada yang disebut am. Nah, sekarang ada yang disebut al-khas atau khas. Kalau khas itu hanya menunjukkan sebagian dari jenis atau anwa atau afrod. Nah, itu insya Allah bahas di pertemuan besok. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.